Kiai Haji Maimun Zubair atau yang akrab disapa Mbah Mun, merupakan seorang ulama yang dilahirkan di Kecamatan Sarang, Rembang, Jawa Tengah pada 90 tahun silam, tepatnya pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 dan tutup usia di Mekah pada tanggal 6 Agustus tahun 2019. Semasa hidupnya, Mbah Mun berkeseharian mengasuh pondok pesantren Al-Anwar yang juga lokasinya berada di Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Mbah Mun merupakan seorang ulama yang karismatik dan sangat alim. Tak heran dawuh atau perkataan beliau begitu mengena di hati para pengikutnya dan juga umat Islam di Indonesia. Berikut ini adalah kata mutiara Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun selengkapnya. Jika engkau bukanlah orang yang menguasai ilmu agama, maka ajarkanlah alif ba ta kepada anak-anakmu, setidaknya itu menjadi amal jariyah untukmu yang tak terputus pahalanya meskipun kau berada di alam kubur. Jangan mudah berburuk sangka agar tidak gelap hati dan tidak sengsara. Banyak orang sakit, matanya sakit, tangannya sakit dan lainnya. Namun orang yang paling sakit ialah yang tidak mencintai dan merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk orang yang bagus yaitu orang yang tidak bisa mengaji, tetapi suka berkumpul dengan orang yang bisa mengaji. Orang yang baik itu tidak menyepelekan dosa meskipun kecil, dan tidak sombong ketika punya amal meskipun banyak. Janganlah sedih atas suatu musibah, kamu tidak mengetahui apa yang akan Allah berikan kepadamu sebagai gantinya. Jika kau tak bisa berbuat baik sama sekali, maka tahanlah tangan dan lisanmu dari menyakiti. Setidaknya itu menjadi sedekah untuk dirimu. Jika kemarin kamu berbuat kesalahan, maka hari ini hapuskanlah dengan berbuat kebaikan. Kamu kalau ngaji jangan berniat menjadi kiai, tetapi niatkan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rumah kau dibuat ngaji, insya Allah keturunan itu senang ngaji. Peganglah ucapanku ini, saya pernah dinasehati Bapak demikian. Orang di dunia ada yang senang dan ada yang susah. Semua itu supaya mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi ketika di akhirat susah terus yaitu ketika di neraka, senang terus yaitu ketika di surga. Sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang solihah. Sebaik-baiknya harta adalah anak soleh dan solihah pula. Inilah kenikmatan akhirat yang kelak akan dialami keluarga mukmin. Termasuk orang yang bagus yaitu orang yang tidak bisa mengaji tetapi suka berkumpul dengan orang yang bisa mengaji. Kamu kalau jadi guru, dosen atau jadi kiai kamu harus tetap punya usaha sampingan agar hati kamu tidak selalu mengharap pemberian ataupun bayaran orang lain. Jika kau tidak bisa berbuat baik, maka tahanlah lisan dan tanganmu dari menyakiti. Setidaknya itu menjadi sedekah untukmu. Salah satu faedah berhubungan dengan masyarakat adalah adanya uji coba terhadap diri pribadi. Hal itu untuk menguji coba hati, akhlak dan sifat-sifat batin yang tidak mungkin terjadi saat sendirian. Hidup itu bisa dikatakan tentram bila punya uang tidak merasa gembira, dan bila tidak punya uang tidak merasa susah. Yang paling hebat dari seorang guru adalah mengajar, dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan,
terkadang hati teruji kesabarannya. Namun hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga. Jangan pernah meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya, bukan karena panjang sholat malamnya, tapi bisa jadi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Biar bagaimanapun perbedaannya, manusia tetap bisa disatukan walaupun agamanya berlainan. Salat mengajarkan persatuan dan kesatuan. Meskipun berbeda bangsa, bahasa dan negara, namun dalam salat tetap menggunakan satu bahasa yang sama, dan menyembah zat yang sama. Ya Allah, kebinekaan dan keberagaman yang Engkau titahkan pada kami adalah benar sesuai irodah-Mu agar kami saling mengenal. Ilmu itu nomor 2, dan nomor satunya ialah amal. Namun, ilmu didahulukan daripada amal, karena ilmu tetap diterima Allah meski tidak diamalkan. Perlu kita memahami dan menegaskan bahwa saya ini Indonesia, entah asalnya dari Arab, entah dari China, entah dari India atau yang lainnya. Inilah yang disebut satu nusa satu bangsa. Wahai pemilik bulan yang agung, bulan Agustus, bulan yang diagungkan oleh kami dan olehmu, di mana kau utus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul di bulan Agustus sebagaimana kau anugerahi kemerdekaan kami. Bangsa Indonesia ini perlu mempunyai wawasan kebangsaan disertai pengetahuan tentang pergerakan para pendahulu seperti gerakan Budi Utomo. Karena orang yang tidak menghargai gurunya atau pendahulunya, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Barang siapa ingin bertahan mengajarkan ilmu agama di masa sekarang, maka dia harus memiliki pemahaman dan pengetahuan yang belum ada pada zaman dahulu. Perbedaan tak perlu dibesar-besarkan sehingga kita bisa hidup rukun. Yang penting kita umat Islam itu habluminallah harus dikuatkan dan habluminanas harus dijaga dengan baik. Orang Yahudi dulu mau mengajar kalau dikasih uang, tetapi kebanyakan kiai sekarang mondar-mandir sambil rokokan tidak mau mengajar kalau tidak dikasih uang. Sebagus-bagusnya orang itu ialah orang yang bertakwa, yaitu tidak mau melakukan dosa, baik dosa kecil maupun besar semuanya ditinggal. Bagusnya dunia itu ketika pisah antara bagus dan jelek, sebaliknya jeleknya dunia itu ketika campur antara bagus dan jelek. Rasulullah telah bersabda yang artinya, orang kaya itu akan membuat kota sendiri-sendiri, sedangkan orang miskin nanti akan membuat desa sendiri-sendiri. Semua barang itu akan hilang, orang makan daging juga akan hilang dagingnya, tetapi ada yang tidak hilang yaitu ruh. Ini pemberian langsung dari Allah tanpa proses. Yang namanya wali kalau kelihatan itu sudah tidak disiplin wali, karena wali itu tidak boleh dicontoh, karena tingkahnya selalu berselisih dengan kebiasaan. Sesuatu yang bagus itu tidak kelihatan, dan akan kelihatan ketika ada yang tidak bagus. Contoh, kamu tahu terang kalau sudah gelap, dan kamu tahu Allah ketika kamu tahu selain Allah.